الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kita kembali bertemu untuk melanjutkan penyampaian materi tentang tafsir mimpi Ibnu Sirin. Kali ini kita telah memasuki bagian kedua dari materi ini. Adapun bagian kedua berkaitan dengan takwil mimpi tentang para nabi dan para rasul serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadz Abu Sa'ad mengatakan bahwa bermimpi tentang para nabi memiliki salah satu dari dua kemungkinan, berita gembira atau peringatan. Berita gembira ada dua macam. Pertama, melihat Nabi sebagaimana adanya dan keadaannya. Mimpi ini menunjukkan kebaikan pelaku mimpi. Saya ulangi, mimpi ini menunjukkan kebaikan pelaku mimpi, kemuliaannya, kesempurnaan ketinggiannya, dan kemenangannya atas orang yang memusuhinya. Yang kedua, melihat Nabi dalam keadaan bermuka masam. Hal ini menunjukkan buruknya keadaan pelaku mimpi dan beratnya musibah yang akan dialaminya, lalu Allah memberinya jalan keluar yang baik. Jika bermimpi seolah-olah membunuh Nabi, berarti dia akan mengkhianati amanat dan mengingkari janji. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan disebabkan mereka melanggar perjanjian itu, dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah, dan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar. Quran Surat An-Nisa ayat 155. Demikianlah takwil mimpi secara umum. Adapun secara rinci, maka barang siapa yang bermimpi melihat Adam alaihissalam sebagaimana adanya, dia akan meraih kekuasaan yang benar. Dia akan meraih kekuasaan yang besar jika dia memang pantas mendapatkannya. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Aku akan menjadikanmu sebagai khalifah di bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Jika mimpi bahwa Adam berkata kepadanya, maka dia akan meraih ilmu pengetahuan, karena Allah berfirman, dan dia Allah mengajarkan nama-nama seluruhnya kepada Adam. Al-Baqarah ayat 31. Yang lain mentakwilkan bahwa barang siapa yang mimpi melihat Adam, maka dia tertipu oleh perkataan sebagian musuhnya, kemudian memperoleh jalan keluar setelah sekian lama. Jika Adam tampak berubah warna dan keadaannya, hal itu menunjukkan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian dia kembali ke tempat semula untuk selamanya. Jika mimpi bertemu Nabi Shish, dia akan meraih kekayaan dan anak yang banyak serta kehidupan yang menyenangkan. Jika mimpi bertemu Nabi Idris, dia akan dimuliakan dengan kehati-hatian dalam beragama dan dianugerahi husnul khatimah.
Jika mimpi bertemu Nabi Nuh, dia akan berusia panjang dan banyak ditimpa ujian dari pihak musuh. Kemudian dia dianugerahi kemenangan atas mereka dan banyak bersyukur kepada Allah, sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya Nuh merupakan hamba yang banyak bersyukur. Al-Isra ayat 3. Dia juga akan menikah dengan wanita hina yang memberinya sejumlah anak. Jika mimpi bertemu Nabi Hud alaihissalam, dia akan dianggap dungu oleh musuh-musuhnya dan mereka menguasainya dengan zalim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kemenangan atas mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kemenangan atas mereka. Takwil ini berlaku pula bagi orang yang mimpi bertemu dengan Nabi Saleh alaihissalam. Jika mimpi bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam, insya Allah akan dianugerahi kemampuan untuk beribadah haji. Yang lain mentakwilkan bahwa dia akan ditimpa gangguan yang berat dari penguasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menolongnya dalam menghadapi musuh-musuhnya dan melimpahinya dengan nikmat dan memberinya istri yang salehah. Masya Allah. Ada yang mentakwilkan bahwa mimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim berarti menyakiti ayah. Dikisahkan ada seseorang yang buta, lalu dia mimpi bertemu dengan Ibrahim yang kemudian mengusap kedua matanya seraya berkata, "Pergilah ke sungai Efrat dan mandilah di sana. Niscaya Allah mengembalikan penglihatanmu." Begitu bangun, dia melaksanakan saran itu dan penglihatannya kembali seperti semula. Jika mimpi bertemu Nabi Ishak alaihissalam, dia akan ditimpa kesulitan dari sejumlah pembesar atau kerabat. Kemudian Allah memberinya jalan keluar dan menganugerahinya kemuliaan, kedudukan, berita gembira, dan lahirlah dari dirinya keturunan yang soleh, para raja dan para penguasa. Demikianlah jika dia memimpikannya dalam ketampanan dan kesempurnaan keadaannya. Jika dia melihatnya dalam sosok lain, dia akan buta. Na'udzubillahi min dzalik. Jika mimpi bertemu Nabi Ismail alaihissalam, dia akan dianugerahi kebijakan dan kepetahan lidah. Mohon maaf, saya ulangi. Jika mimpi bertemu Nabi Ismail alaihissalam, dia akan dianugerahi kebijakan dan kepetahan lidah. Yang lain mentakwilkan bahwa dia akan mendirikan masjid dan mendapatkan bantuan karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan ingatlah tatkala Ibrahim dan Ismail meninggikan dasar-dasar Baitullah." Al-Baqarah ayat 127. Yang lain menakwilkan bahwa siapa yang memimpikan Ismail alaihissalam, dia akan dibebani perjuangan oleh ayahnya, kemudian Allah meringankannya. Jika mimpi bertemu Nabi Yakub alaihissalam, dia akan ditimpa kesedihan yang besar karena perilaku sebagian anaknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyirnakannya dan memberinya anak yang sangat dicintainya. Saya ulangi, jika mimpi bertemu Nabi Yakub alaihissalam, dia akan ditimpa kesedihan yang besar karena perilaku sebagian anaknya. Kemudian Allah menghilangkannya dan memberinya anak yang sangat dicintainya. Jika mimpi bertemu Nabi Yusuf alaihissalam, dia akan ditimpa kezaliman, penahanan, kekerasan dari pihak keluarga, dan dituduh berbuat dusta.
Kemudian dia dianugerahi kerajaan dan musuh pun takluk kepadanya. Pada takwil ini saudara dipandang musuh. Impian ini pun menunjukkan banyaknya sedekah orang yang bermimpi, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan bersedekahlah kepada kami." Yusuf ayat 88. Jika mimpi bertemu Nabi Yunus alaihissalam, dia akan dipenjarakan dan ditimpa kesulitan karena bersikap tergesa-gesa atas suatu persoalan yang dilimpahkan kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya. Mimpi ini menunjukkan bahwa pelakunya cepat marah dan cepat rela, dan adanya interaksi antara dia dan kaum yang berkhianat. Jika mimpi bertemu Nabi Syuaib menggigil, dia akan ditimpa dengan kebutaan. Jika melihatnya tidak demikian, maka haknya akan dirampas orang lain dan dizalimi, tetapi kemudian dia dapat mengalahkan mereka. Jika mimpi bertemu Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam atau salah satunya, maka seorang penguasa yang tiran akan dapat ditaklukkan melalui upayanya. Jika melihat keduanya sekaligus, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun, berarti dia akan pergi berperang dan meraih kemenangan. Jika mimpi bertemu Nabi Ayub alaihissalam, maka dirinya, hartanya, istrinya, dan anaknya akan ditimpa ujian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberinya pengganti dari semuanya itu secara berlipat ganda, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai pikiran." Quran Surat Shad ayat 43. Jika mimpi bertemu Nabi Daud alaihissalam dalam sosok yang sebenarnya, dia akan mendapatkan kekuasaan, kekuatan, dan kerajaan. Jika mimpi bertemu Nabi Sulaiman alaihissalam, dia akan dianugerahi kerajaan, ilmu, dan pemahaman. Jika melihat Sulaiman mati di atas mimbar atau singgasana, maka akan ada seorang khalifah, amir, atau pemimpin yang meninggal dan baru diketahui setelah sekian lama. Yang lain menafsirkan bahwa barang siapa yang melihat Sulaiman alaihissalam, maka penguasa dan musuh akan tunduk kepadanya, dan banyaklah perjalanan yang ditempuhnya. Jika mimpi bertemu Nabi Zakaria alaihissalam, dia akan dianugerahi anak yang bertakwa di usia senja. Jika mimpi bertemu Nabi Yahya, dia akan diberi taufik untuk memelihara kesucian diri, melakukan ketakwaan dan penjagaan, sehingga dia menjadi tokoh satu-satunya dalam masanya. Jika mimpi bertemu Nabi Isa alaihissalam, dia akan menjadi orang yang berguna, banyak memberikan berkah, banyak kebaikannya, banyak melakukan perjalanan, dan dianugerahi ilmu kedokteran dan ilmu lainnya. Jika seorang wanita yang sedang hamil mimpi bertemu dengan Isa alaihissalam, dia akan melahirkan anak yang bijaksana. Jika mimpi bertemu Maryam binti Imran, dia akan meraih kemuliaan dan kedudukan di masyarakat dan meraih segala hal yang dibutuhkannya. Jika wanita hamil mimpi seperti itu, dia akan melahirkan anak yang bijaksana. Jika wanita itu dituduh mesum, maka dia dapat melepaskan diri dan Allah menampakkan kebebasannya dari tuduhan.
Jika mimpi bersujud kepada Maryam, maka dia akan berdialog dengan raja dan duduk bersamanya. Jika mimpi bertemu Nabi Daniel Al-Hakim, dia akan dianugerahi perolehan harta yang banyak, ilmu takwil mimpi, dan berhasil mengalahkan penguasa yang tiran yang semula menguasai dirinya. Ada pula yang menakwilkannya bahwa dia akan menjadi gubernur. Mimpi bertemu Nabi Khidir menunjukkan kepada kesuburan dan kelapangan setelah sebelumnya ditimpa kekeringan. Juga menunjukkan pada kedamaian setelah sebelumnya dihinggapi ketakutan. Penakwil berkata, barang siapa bermimpi seolah-olah ada nabi yang memukulinya, dia akan meraih dunia dan agama di dunia ini. Jika bermimpi bahwa dirinya berubah menjadi nabi seperti yang telah dikenal, dia akan mendapat kesulitan selaras dengan tingkat kesulitan yang dialami oleh nabi itu. Akan tetapi akhirnya dia meraih kemenangan dan menjadi orang yang mengajak manusia kepada jalan Allah. Mimpi bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari Abul Qasim Umar bin Muhammad Al-Basri dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bermimpi melihatku, maka seperti melihatku saat terjaga, karena setan tidak dapat menyerupaiku. Muttafaqun alaih. Abu Salamah berkata dari Abu Qatadah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bermimpi melihatku, berarti dia melihatku yang sesungguhnya. Muttafaqun alaih. Ustadz Abu Sa'ad mengatakan bahwa Allah telah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi semesta alam. Berbahagialah orang yang melihatnya saat hidup, lalu dia mengikutinya. Berbahagialah orang yang mimpi bertemu dengannya, karena jika dia memimpikannya saat punya hutang, niscaya Allah membayarkan hutangnya. Jika dia melihatnya saat sakit, dia menyembuhkannya. Jika melihatnya saat berperang, Allah akan menolongnya. Jika melihatnya saat membujang, insya Allah dia akan berhaji. Jika beliau tampak berada di tanah tandus, maka tanah itu akan menjadi subur. Jika beliau berada di tempat yang dipenuhi dengan kezaliman, niscaya kezaliman diganti dengan keadilan. Jika beliau berada di tempat yang menakutkan, maka tempat itu menjadi aman. Demikianlah jika beliau tampak sesuai dengan keadaannya. Jika beliau tampak pucat, kurus, atau ada cacat pada sebagian anggota tubuhnya, hal itu menunjukkan pada penyepelean agama di tempat itu dan merebaknya bid'ah. Takwil yang sama berlaku bagi mimpi melihat kiswah atau tirai Ka'bah yang tampak usang. Jika mimpi meminum darah sendiri secara sembunyi-sembunyi karena mencintai beliau, berarti dia akan mati syahid di dalam jihad. Jika dia meminumnya secara terang-terangan, hal itu menunjukkan kepada kemunafikannya, termasuk orang yang menumpahkan darah keluarga beliau dan yang membantu mereka. Jika melihat beliau seolah-olah sakit,
lalu sembuh dari sakitnya, berarti warga daerah itu akan berbuat islah setelah berbuat kerusakan. Jika melihatnya berkendaraan, berarti dia akan berziarah ke kuburnya dengan berkendaraan. Jika melihatnya berjalan kaki, dia akan berziarah dengan berjalan kaki pula. Jika melihat beliau berdiri, maka persoalannya akan tuntas. Demikian pula persoalan pemimpinnya. Jika melihat beliau azan di tempat sunyi, maka tempat tersebut akan ramai. Jika melihat seolah-olah beliau menyapinya, berarti beliau menyuruh untuk berzakat. Jika mimpi seolah-olah Nabi SAW telah wafat, maka salah seorang keturunannya akan meninggal. Jika mimpi melihat jenazah beliau di suatu daerah, maka di daerah tersebut akan terjadi bencana yang besar. Jika bermimpi mengantar jenazahnya hingga dikubur, dia akan cenderung kepada bid'ah. Jika bermimpi bahwa dia telah menziarahi pusaranya, dia akan memperoleh harta yang banyak. Jika bermimpi seolah-olah dirinya menjadi putra beliau, padahal bukan keturunannya, berarti keimanannya itu tulus. Jika bermimpi seolah-olah dia menjadi ayah Nabi SAW, hal itu menunjukkan pada penyepelean agamanya dan kelemahan keimanan serta keyakinannya. Meskipun mimpi yang berkenaan dengan Nabi SAW itu dialami oleh seseorang, tetapi takwilnya berlaku bagi seluruh kaum muslimin. Jika bermimpi bahwa Nabi SAW memberinya perkara duniawi, makanan atau minuman yang disukai, hal itu menunjukkan bahwa dia akan memperoleh kebaikan sesuai dengan kadar yang diberikan Nabi. Jika yang diberikan itu perkara yang sepele seperti semangka dan selainnya, maka dia akan selamat dari persoalan yang besar, tetapi disertai gangguan dan keletihan. Jika bermimpi bahwa salah satu anggota tubuhnya berada pada pelaku mimpi dan dia merawatnya, hal itu menunjukkan pada bid'ah yang diamalkannya dengan teguh menyangkut syariat tertentu, tetapi tidak menyangkut syariat Islam lainnya. Hal itu berarti dia telah meninggalkan syariat tersebut, padahal kaum muslimin lain tidak meninggalkannya. Demikian para pemirsa semuanya, penyampaian materi tentang takwil mimpi bagian yang kedua. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.